Grand Finalist kedua yang akan mewakili Indonesia pula di ajang MSC nanti. Tapi untuk saat ini kita akan melihat mereka mempunyai kesempatan yang sama karena satu game, satu kemenangan ini yang akan menentukan. Tapi dengan adanya deretan hero yang sudah diamankan, kita akan melihat siapa yang akan lebih memiliki kekuatan. Benar sekali, itulah yang akan kita lihat bersama-sama di antara kedua tim ini. Hanya akan ada satu pertempuran terakhir dengan mereka bisa mengeluarkan stiker-stikernya pula. Karena nantinya lawannya udah pasti berbeda lagi. Betul, ini bakal menjadi mental pressure juga. Tapi Iron Hook yang memang masih belum terkonek menuju ke arah Udil yang dituju oleh Dreams. Yap, kita lihat saja seperti apa nanti kiprah dari Iron Hook ya. Hehe, ada sebuah gertakan tadi yang dilakukan. Gertakan memang hanya gertakan aja. Digentak tanah itu. Dan ini yang akan menjadi teror di mana Blind Hook selalu muncul dan bahkan di arah mid. Silly Boy tadi sudah keluar dengan ada retribution untuk memberikan efek soul terhadap Hijume. Di mana Hijume langsung berfokus untuk kabur dengan adanya wings by wings-nya. Yap, sementara untuk sekarang Udil di tempat yang memang sudah dia tuju. Sementara Dreams akan melakukan sebuah pergerakan pula. Terlihat ada sebuah trampolin yang memang diciptakan oleh Rasi. Waterboomnya belum ada. Belum ada ya. Masih under construction. Benar. Beda ya. Masih building dulu ya. Tapi ini dia. Dari Turtle Camp by Samsung Galaxy A34A54 sudah muncul. Setup posisi sudah dilakukan oleh kedua belah jungler bahkan Sneaky Piki. Di area rumputan ketahuan posisinya dan bahkan ada Rofes. Kena ke arah dua orang dan sekarang Rasinya masih bisa bertahan tapi tidak untuk Turtle yang berhasil diamankan. Tapi first blood itu pada berbeda. Berhasil didapatkan oleh Brans. Oke, Nino ditukar dengan Turtle. Dengan adanya Nino yang tumbang, tidak ada god laner yang menjaga di arah top lane. Brans dengan Bennett-nya mencoba untuk mencicil balutan sinergi outer turret yang membuat EVOS Legends Wehey! berhasil untuk mendapat keunggulan. Tapi ini dia Talents Prediction, Mirko versus everybody. Mirko versus everybody. Let's see. Kan seperti apa nanti hasilnya. Web! Tarik sis, belum terjadi semongko di situ. Bener ya, masih tarik-tarik dulu. Iya. Tapi balik lagi, ini juga yang menjadi penentu adalah metode dua tarikan. Yap. Dari Iron Hook, dari Shield Assault. Dan ada satu web dan terjadi Hijume diserang tapi Udil mengamankan. Ada MU yang memang sudah dikeluarkan. Udil masih berada di atas tersebut dan sekarang ada satu bloodhunt. Udil lejap. Dreams, ini yang kita sebutkan tadi, bloodhunt-nya akan berimpact ke siapapun. Betul, dan bahkan di situ Hijume yang tadi dirasa pulang, tapi ternyata tidak, dia masih memberikan damage-nya sehingga Udil yang harus tumbang di area middle. Wow, Bransnya diusir mundur dengan ada 3 hero di area tersebut. Untuk kali ini Rasinya Rokame udah mulai connect dan juga udah ada satu lagi pergerakan di mana Ninonya. Ada crossbow tank yang keluar tapi itu tepat berada di depan dari Brans. Di tempat yang berbeda ada Tas yang memang sudah mulai hadir. Yes, dan Nino walaupun crossbow tank-nya terbang dengan bebas, walaupun dengan ada Inspire yang dimiliki, tapi connect-nya terhadap Dreams dengan damage yang masih belum optimal, Dreams-nya masih bisa bertahan dan belum ada yang tumbang dari EVOS Legends sejauh ini. Oke, EVOS sudah mendapatkan 3 poin kill. Mereka sudah mengungguli dengan 1.300 dari sisi network. Tapi di bawah, Martis, Minsitar masih melakukan fight satu sama lain. Turtle akan muncul sesaat lagi, akan menjadi milik siapa kata tadi? Turtle yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Yap, dan sekarang dengan adanya Turtle yang kedua akan menjadi target objektif bagi kedua tim. Tapi ini dia teror terus-menerus Blind Iron Hook yang mengganggu pergerakan dari Alter Ego. Yap, itu Brans tadi udah melakukan biru dan sekarang ada lagi sebuah pergerakan begitu baik dan Turtle-nya menjadi Iron Hook-nya udah mulai connect. Bloodhunt jauh dia tidak bisa melakukan apapun. Rasi sedia di atas tersebut dia berusaha untuk pergi tapi masih bisa selamat. Ada 2 korban plus 1 Turtle. Menjadi keuntungan begitu berarti untuk EVOS Legends. Ini benar-benar banyak banget teror. Banyak banget yang harus dihindari. Bisa menghindar dari Iron Hook, tapi tidak bisa menghindar dari Shield Assault. Dan itu pun yang selalu berganti-gantian. Tidak ada diskon sama sekali yang diberikan. Tidak ada nilai tukar yang diberikan untuk Alter Ego. Hanya Grab yang memberikan diskon 90%. Apalagi dapat skin dari Mobile Legends. Yap. Nah, dan sekarang dengan adanya diskon tersebut membuat dari EVOS Legends unggul 2400 dengan 5 poin tanpa balas di menit yang kelima. Pick off metode yang dibawakan untuk saat ini mereka berjalan dengan cukup baik. Yap. Sejauh ini masih berjalan dengan begitu indah ya permainan dari EVOS Legends di mana pick off-nya dari tadi dapat, Iron Hook dapat, Bloodhunt-nya dapat. Belum ada pergerakan dari Valentina yang digunakan oleh Udil yang emang benar-benar bisa membackup pergerakan rekan-rekannya. Bahkan tadi di area Turtle ya, King's Call. Itu menutup pergerakan Fredin dan satu hit terakhir terbakar. Rasi akan bisa selamat tapi Rasi harus pulang. Ada estimasi waktu yang terganggu di area tersebut. Yap, itu padahal satu hit lagi ya dari Hijume-nya. Tapi Hijume udah langsung siap siaga dengan sebuah wings by wings. Oke. Karena masih ada Rofes yang ready. Masih ada Ocean Oddity juga dari Rasi. Sehingga memilih untuk bermain aman aja, mundur dulu. Udil mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya masuk ke dalam tubuh dari Martis tapi tempatnya berbeda. Ada sebuah pertukaran posisi pula. Sekarang Brans ada di bagian bawah berhadapan dengan Nino kembali. Nino tertinggal
Dari sisi networknya, Brans mengungguli 5.000 sendirian. Tas sudah level 10. Celiboy masih level 8. Ini adalah sebuah perbedaan yang cukup signifikan juga yang membuat EVOS Legends sekarang cukup memberikan pressure yang besar untuk Alter Ego. Dan sekarang dengan adanya turtle yang muncul, turtle yang ketiga, setup sudah mulai dilakukan. Akankah menjadi milik Tas atau milik Celiboy karena sepertinya dari Alter Ego mereka memilih untuk mundur aja. Web, Lorhan yang connect. Tapi untuk Hijume berhasil untuk mengeluarkan ke arah satu Federal Strike. Hanya saja Rasi kali ini masih berhasil kabur. Ada beberapa sword ultimate yang memang sudah dikeluarkan. Dan sekarang di area turtle menjadi milik dari EVOS Legend kembali. 2 turtle untuk EVOS, 1 untuk Alter Ego. Karena nggak bisa dikontes juga sih, tapi Dreams bener-bener mau coba untuk memberikan pressure-nya, lihat. Hit, satu iron hook-nya tadi. Wehe, udah dikeluarkan gertakannya. Masih belum bisa membuat Nino untuk diamankan. Web di tempat yang berbeda. Ada sebuah flicker, iron hook ataupun dari King Skull-nya dan juga King Skull udah dikeluarkan. Bahkan Spirit of Glory-nya Hijume berusaha untuk pergi dari tersebut. Saikon juga harus mundur. Dan ada sebuah pertempuran di mana beberapa kali ini ditarik lagi. Kena bola oleh Dream dan juga dilanjutkan. Tapi Saikon, 2 orang ini membuat sebuah tarikan-tarikan yang begitu menggelegar. Di mana mereka tadi tidak bisa bergerak dengan begitu bebas. King Stalling ditambah flicker di dalam satu outer turret yang masih berdiri. Itu benar-benar pergerakan yang cukup berani. Tapi memang dengan follow up yang dilakukan oleh EVOS Legends membuat dari Nino memang harus hilang nyawanya untuk ketiga kalinya. Dan untuk saat ini EVOS Legends mereka nggak mau yang terlalu greedy, mereka nggak mau terlalu memaksakan, masih coba untuk melakukan metode tarik ulur terlebih dahulu. Yap, sementara sekarang Saikon ada di bagian tengah, sudah mulai berkumpul, Brans bergerak ke bagian atas. Tas mengamankan dulu ke arah satu purple buff-nya, baru nantinya mungkin akan melakukan setup kembali. Spirit of Glory dikeluarkan, menghancurkan ke arah satu wave minion. Tentu kali ini mereka akan melakukan sebuah pergerakan lagi ke arah yang berbeda. Di bagian bawah, wave minion biarkan begitu saja. Belum ada benar-benar sebuah pick off yang dilakukan oleh kedua tim. Sorry. Stiker-stiker. Gimana U-nya tadi? Nah, Waduh. tapi di arah bottom lane, Tas yang ternyata udah terkena sticky-sticky di area rumputan. Yep, ada Tas di atas tersebut, ada konsil langsung dikeluarkan. Tas berusaha untuk kabur dari atas tersebut dengan ada satu King Skull. Mereka masih gagal bisa mendapatkan tas, tapi masih ada pertukaran terhadap satu orang taring ada di bagian atas dan juga bawah. Bahkan di bagian atas ada beberapa player di mana mereka bisa menghancurkan lagi ke arah satu inner turret-nya. Hijume dan juga Brans bekerja sama, tapi Tas terbuka sudah keseluruhan dari weakness point-nya. Inner turret bagian atas hancur, di bagian tengah ada satu Spirit of Glory sepertinya yang udah mulai connect ke arah Celiboy, tapi mereka semua sudah mulai berkumpul kembali. Yap, dan bahkan kalau bisa kita lihat 2 turret di arah top lane ditukar dengan ada 1 outer turret di arah bawah. Ini masih pertukaran yang masih belum worth it. Dan kita bisa lihat Lord yang pertama sudah muncul. Ini akan menjadi kontes besar-besaran. Buset, Udil dikit banget lagi SP-nya, tapi Celiboy berada di paling depan. Ada Saikon, ada Asura Aura, bahkan Flicker dan juga King Skull, tapi Celiboy berusaha untuk keluar dari area tersebut. Berarti untuk beberapa saat ke depan tidak akan ada King Skull dan mereka siap untuk melakukan team fight. Hanya akan ada Bloodhound yang harus mereka waspadain. Tapi Rasinya mulai masuk bagian dalam. Ketahuan beberapa posisi player dari EVOS Legend. Ada Celiboy sendirian, ada Pai depan berbeda, tapi ditarik dengan satu Spirit of Glory-nya. Belum ada sebuah backupan damage yang langsung dihasilkan oleh pemain dari EVOS Legend dan Lordnya pun harus keresek kembali. Ada satu Raider Apathy connect ke dalam tubuh Udil. Sakit banget damage tapi tarikan. Iron Hook-nya, Bloodhound-nya, Pai-nya, sedikit lagi habis ada Pai-nya berhasil untuk diajukan. Bahkan untuk kali ini coba lihat Celiboy yang terkurung sendirian, tapi Celiboy masih berhasil kabur dari area tersebut. Iron Hook plus Flicker yang terkonek menuju ke arah Pai. Rasi ketahuan. Oke, Rasi diusir mundur, Spirit of Glory udah mulai connect pula. Terjadi beberapa pertempuran, bahkan untuk kali ini Energy Impact, Curse of Crow, Celiboy ngedes ke bagian depan. Ada Udil dari tersebut. Sementara untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Legend, mereka lebih bergerak untuk bisa mengatur lajunya. Wave minion akan masuk di bagian tengah. Tapi Rasi tertangkap basah. Spirit of Glory, ada King Skull. Tidak akan ada pick off dari Rockwave. Hijume memberikan gertakan lewat wings. By wings. 2 tarikan yang memang sulit banget untuk dihindari, apalagi dalam keadaan yang cukup berdekatan, membuat inisiasi yang dilakukan oleh EVOS Legends berjalan dengan cukup baik. Apalagi follow up damage-nya ini tuh burst dari Hijume yang punya feeder Ice Strike, dari Brans yang bisa nge-meltdown dengan Nibirus yang selalu dipegang. Tapi ini dia in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat juga karena Clock of Destiny dan juga Lightning Strike. Connect lagi dong. Itu adalah Celiboy, belum ada damage yang mumpuni dari 3 orang tersebut. Yap, masih coba menghindar ya, masih bisa dihindari. Dan ini perlu diwaspadain, damage dari EVOS Legends udah cukup besar. Apalagi ada Hunter Strike, Blast of Despair dan juga Malefic Roar yang kita lihat damage-nya. Buset, masuk ke setengah Udil. hilang. Feather Ice Strike udah langsung dikeluarkan, tapi Udil masih berhasil untuk kabur dari arah tersebut. Berhasil untuk menggocek. One harus pulang. Outer turret di bagian tengah berhasil dihancurkan. Di tempat yang berbeda ada Lord yang berjalan sendirian. Spirit of Glory dikeluarkan. Asura Aura berusaha untuk langsung ngecek siapa yang ada di dalam rumputan tersebut. Dan ada beberapa player dari EVOS Legend di bagian tengah. Ya, mereka cukup berpuas ya. Gak mau coba untuk langsung nge-follow up kepada Lordnya. Mereka berfokus untuk menghancurkan satu inner turret di arah middle. Dan ini yang dilakukan juga oleh Dreams. Dreams coba untuk cari informasi karena keberadaannya kali ini cukup timpang. Patrigo nggak kelihatan, tapi kayaknya di sini Rasi ketahuan. Ketahuan Dondong Rasi mengeluarkan satu pergerakan lewat satu konsil di bawah konsil dan lencaplah sudah sebuah setup begitu baik dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legend. Mereka berusaha untuk bisa maju ke bagian depan tanpa adanya Bloodhound yang memang sudah dikeluarkan
bola oleh Dreams. Dan ini adalah informasi yang mengerikan untuk mereka karena belum ada Bloodhound. Kekerannya mahal banget. Mahal Pak. banget Itu Rainer Apathy-nya. Rainer Apathy yang berhasil untuk menumbangkan Rasi yang ketahuan Web, posisinya. Spear of Glory hampir saja bisa mendapatkan ke arah satu orang. Tapi ternyata kali ini Iron Hook pun belum bisa mendapatkan tas. Ada 2 weakness point lagi di dalam tubuhnya. Mereka berusaha menghancurkan ke arah satu base yang ada di bagian bawah. Wehey, sakit banget. Itu satu buah pergerakan lewat. Feather Ice Strike, tapi Udil berusaha untuk maju ke bagian depan. Nibiru's juga dikeluarkan. Oke, satu base turret yang hancur di arah bottom lane. Oh, dengan adanya sebuah Magic Sentry yang diaktifkan, nge-spot keberadaan dari EVOS Legends. Mereka nggak mau terlalu greedy, mereka nggak mau terlalu overcommit. EVOS Legends memilih untuk mundur dulu, mencari momentumnya. Tapi lihat kekeran maut dari Rainer Apathy yang dihempaskan dimakan oleh Sally Boy. Yap, Ijume harus merasakan damage sendiri dari Feather Ice Strike yang dia punya. Wave minion ada di bagian bawah, sudah mulai masuk. Lord beberapa saat lagi akan langsung nongol pula. Tapi mereka, EVOS Legends masih menguasai dari setengah ataupun bahkan keseluruhan lane of down. Ada Nibiru's guna untuk mengecek di mana keberadaan Kadita, karena Kadita dari tadi tidak terlihat. Yap, dan itu yang memang menjadi aware, tapi Kaditanya ketahuan. Hijume langsung nge-burst dengan adanya sebuah Feather Ice Strike. Tapi Ocean ODT masih dimiliki oleh Rasi untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dengan adanya Lord in Hand yang sesaat lagi bakal muncul, ini bakal sulit banget untuk di-counter oleh Alter Ego sih. Wow, mereka benar-benar mengunci ya. Keseluruhan bush, mereka cari, mereka buat untuk Rasinya. Tidak memiliki pergerakan, Spear of Glory. Ijume terlihat sendirian, ada Psychot pula dengan Immortal di dalam tubuhnya. Sementara Branch Connect ke arah Udil. Rainer Apathy-nya membuat Udil kehilangan cukup banyak HP, cukup banyak darah. Sally Boy sendirian mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi masih ada Asura Aura. Bahkan Nino kali ini udah mulai maju ke bagian depan. Akankah dia siap untuk mengeluarkan lagi ke arah dari satu swallow pet, tapi Rasi tidak kuat untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa di mana. Pikobakannya hanya saja sekarang Kiko udah berhasil mendapatkan lagi ke arah dari One di mana Nino-nya berhasil dihancurkan. Lord berhasil diamankan pula oleh Tas, dan juga untuk Sally Boy yang terkurung seorang diri. Sally Boy berpikir ke mana? Karena ada Psycho yang berusaha untuk mengejar di bagian belakang. Lejaplah sudah Udil. Ini warrior rapi banget. EVOS Legends Rasinya langsung di commit, dan tadi ada King's Calling yang kena 2 orang. Dan teror bukan cuma dari Iron Hook, bukan dari Spears of Glory-nya, tapi Rainer Apathy-nya. Ini juga menjadi sebuah teror besar, ancaman besar untuk Alter Ego. Yap, dan Branch sedikit lagi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan dan langsung melaju ke babak grand final serta seluruh untuk MSC. Tapi Kadita ada connect. Rasinya berhasil untuk dihancurkan, bahkan untuk kali ini Sally Boy tidak akan bisa berbuat banyak hal. Dan juga berapa peluang untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di mana sekarang damage masuk ke dalam base. Tak dilakukan. EVOS Legends berhasil membalikkan keadaan. Grand final MSC untuk mereka. Grand Finalist kita yang kedua di MPL Indonesia Season 11. EVOS Legends mampu melakukan reverse sweep atas Alter Ego. Mentalitas yang dimiliki dan begitu banyaknya strategi membuat EVOS Legends mampu dari yang ketinggalan 2 poin melakukan reverse sweep dan terjadi lagi di babak playoff. Dan EVOS Legends pula yang menjadi perwakilan Indonesia di MSI 2023. Ini gue merinding jujur. Sama. Gue merinding. Sama, mereka tuh udah cukup terseok-seok loh di 2 game yang pertama karena gamenya cukup cepat. Tapi mentalitas yang mereka punya, mereka udah tahu cara bermain dari Alter Ego. Mereka bisa menghalau strategi yang dilakukan dan menjadi jawaban. Dan itu game kelima. Bener banget, banyak banget pressure yang EVOS berikan. Setelah mereka tidak lolos playoff di season lalu, Menjadi grand finalist. mereka melakukan sebuah perombakan. ISF mereka dapatkan season 11. Mereka masuk ke babak playoff. Mereka dapatkan slot ke grand final. Mereka dapatkan slot ke MSC. Satu langkah untuk melengkapi keseluruhan trofi mereka. Betul. M-Series, M-World Championship mereka sudah punya. MPL mereka sudah punya. Hanya MSC. Satu tempat yang memang sudah dipersiapkan, yang memang sudah dibersihkan mungkin bahkan di GH mereka, di rak dari susunan trofi yang mereka miliki. Dan mungkin nanti akan bisa mereka taruh di situ andai gelar MSC itu bisa mereka ambil. Betul. Tapi kita juga harus apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan dari Alter Ego. Tidak mudah untuk mereka. Dimulai di regular season dengan hasil yang kurang maksimal. Mereka bisa lolos ke babak playoff dan bahkan masuk di top 3 di saat ini. Kita harus kasih apresiasi teman-teman. Alter Ego juga telah berjuang